Sobat Merkuri, sahabat sudah pukul 3 sore dan di hari Kamis, jadi sudah waktunya perjalanan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community ABC, sahabat yang hadir setiap 2 minggu sekali di hari Kamis dari pukul 3 hingga 4 sore sahabat ya. Dan Anda juga bisa mengikuti perbincangan di sore hari ini melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id untuk menikmatinya secara streaming. Dan jangan khawatir juga karena perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu sahabat. Dan sudah hadir di studio yang akan membahas berkaitan dengan kebijakan PPN DTP menggerakkan kembali ekonomi, industri properti dan ratusan industri turunannya. Ada Pak Ahmad Junaidi Fani, beliau ini merupakan Direktur PT Surya Sari Persada, Ketua Bidang Perizinan dan Perbankan Apersi Korwil Surabaya, Bendahara Erlangga Business Community atau ABC Ika Uner. Wah, berhubungan dengan uang semuanya ya. Apa kabar Pak Fani? Alhamdulillah baik Mbak, selamat sore. Nah ini banyak hal yang akan kita perbincangkan sahabat. Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan Pak Fani berkaitan dengan hal tersebut ya di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Pak Fani, ini kebijakan yang baru saja ya karena hasil rapat dari hari Senin kemarin gitu loh. Dan berkaitan dengan PPN DTP mungkin belum banyak yang paham juga sahabat-sahabat Merkuri. Itu apa sih sebenarnya PPN DTP kalau Pak Fani bisa menjelaskan garis besarnya berkaitan dengan hal tersebut? Baik, kalau garis besarnya sih sebenarnya gini, PPN ya, cuman PPN pajak pertambahan nilai. Yeah. Nah, DTP-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau di bidang properti untuk misalnya kami yang perusahaan PKP itu harus mengut pajak 11% PPN dari para user kami. Yaitu yang nanti ditanggung oleh pemerintah. Jadi ya lumayan, nanti sampai berlaku November. Mulai November sampai Juni 2024 itu 100% PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian nanti setelah Juli sampai Desember itu 50% yang ditanggung pemerintah. Untuk nilainya yang saya baca kemarin sih dari nilai transaksi yang sampai 2 miliar, di bawah 2 miliar. Untuk nilai jualnya objek pajaknya. Ya, ini kebijakan ini samakah dengan kebijakan sebelumnya yang ada di masa pandemi dulu kan juga ada ya, tapi dengan rumah yang ready dengan harga kurang kalau tidak salah 400 jutaan. Apakah ini ada perbedaan dengan kebijakan sebelumnya atau kebijakan ini benar-benar kebijakan yang baru dan lebih tinggi nilainya kalau kita bicara tentang harga rumahnya gitu ya? Seperti apa Pak Fani? Kalau saya rasa lebih bagus sekarang ya untuk mengakselerasi pertumbuhan properti ya di bisnis properti karena langsung ditetapkan nilainya itu sampai 2 miliar untuk nilai jual rumahnya. Jadi cukup lumayan Mbak. Kalau biasanya kita itu beratnya kalau jualan rumah itu harus narik pajak karena kita PKP, harus narik pajak karena wajib itu 11%. Biasanya user juga udah beli rumah mahal ya kan, masih kena pajaknya gitu ya 11% gitu ya. Belum dia nanggung BPHTB-nya dia kan. Nah itu jadi kan lumayan 11 BPHTB-nya 5%. Wah 16% tuh dari harga rumah gitu kan. Belum biaya notaris, belum biaya apa-apa. Nanti dia KPR, ada biaya KPR. Betul. Pusing juga tuh orangnya gitu loh. Jadi kita ini suatu kebijakan pemerintah yang saya rasa momennya bagus ya, untuk saat bisnis properti kemarin waktu pandemi masih tidur. Ya masih tidur lah gitu, intinya seperti itu, tidak berkembang pesat. Sekarang sudah mulai merangkak, dipacu lagi dengan sekarang ada PPN DTP ini. Alhamdulillah banget itu. Harusnya kita sebagai pengusaha properti harus bisa cepat memanfaatkan momen ini gitu. Bisa membuat peluang besar ini adalah kesempatan ini sudah harus mulai cari-cari gitu ya. Cari-cari lokasi maksudnya gitu ya Pak.
Harusnya carinya bukan cari pembeli ya. Oh. Pembeli yang sudah mulai cari-cari lokasi gitu ya. Iya. Gitu. Ini kalau kita bicara tentang tema kebijakan yang bisa menggerakkan kembali ekonomi industri properti dan juga ratusan industri turunan. Kalau industri properti pasti ya, karena ini istilahnya PPN DTP-nya juga cukup luar biasa. Untuk ratusan industri turunannya itu Pak Fani bisa menjelaskan apa saja sih yang ada di kebijakan ini yang nantinya diuntungkan gitu? Ya, mungkin maksudnya gini ya, kalau akselerasi misalnya di bidang properti itu kan industri turunannya cukup lebar Mbak, mulai dari kalau lihat kita yang besar itu perbankannya, ya kan? Ya, betul. Perbankannya otomatis ikut gerak, terus kemudian dari sisi kita bangun, kita ada jasa kontraktornya otomatis membawa tukang atau apa atau dapurnya sampai ngebul tukang. gitu Iya. ya. Satu mandor bawa berapa tukang, kan banyak tuh Ya. kayak gitu. Terus belum lagi bahan-bahan bangunannya, ya kan? Ya. Jadi saya rasa itemnya kan banyak tuh bahan bangunan kan, ya ada industri misalnya keramik, kaca, aluminium, besi baja ringan, terus sampai apapun deh Ya, ada betul. gitu loh. Jadi ini saya rasa apa namanya kebijakan pemerintah yang cukup baik di saat semuanya ini lagi ketakutan mungkin keadaan ekonomi ya kan seperti ini. Ya ini bisa memacu kita untuk berkembang gitu. Peluangnya juga semakin besar ya, tidak hanya untuk industri-industri besar tapi juga untuk home industry, mungkin bata itu juga bisa akan ada dampak positif yang diambil dari kebijakan ini ya Pak? Ada semua Pak, ada semua, pasti ada semua. Jadi mau industri kecil yang pengrajin batu bata atau pengrajin genteng misalnya, terus habis itu tukang kayu atau apa, ada semua. Jadi bisa jalan semua, mulai dari nanti paving jalan ya kan, ada betul. semua. Gitu. Desain interior itu masuk di dalamnya semua. gitu ya, taman. Taman, ya tukang taman, ya sama ya. itu akan banyak istilahnya mendapatkan manfaat gitu ya. Tinggal cari peluangnya akan seperti apa. Dan masyarakat juga diuntungkan karena PPN 11%-nya ditanggung APBN pemerintah gitu ya. Ini yang juga banyak pihak sebenarnya yang diuntungkan terkait dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini. Dan untuk kebijakan ini apakah untuk rumah baru saja Pak Fani, sepengetahuan Pak Fani ya, atau rumah di pemukiman ini juga termasuk di dalamnya atau seperti apa? Kalau aturan turunannya kan memang saya belum baca ya. Cuman intinya kemarin saya baca sekilas sih saya rasa semua ya untuk apa namanya PPN-nya rumah yang sampai harga 2 miliar. Itu baik rumah baru maupun rumah second. Kayaknya sih gitu sih nggak ada ketentuan apa namanya rumah baru atau apa. Gitu sih. Karena kan kalau kebijakan yang di Covid itu adalah rumah ready ya, kalau yang dulu ya. Jadi kalau ini makanya lebih oke lagi kalau menurut Pak Fani karena bisa mencakup keseluruhan gitu ya. Karena ini panjang Mbak. Kalau untuk kita developer lumayan kan, masih ada 8 bulan waktunya untuk sampai 100%. Sehingga kita bisa ngebut untuk pembangunan unitnya. Mungkin butuh waktu kalau 1 lantai 4 bulan, kalau 2 lantai ya 6 bulan. Jadi masih lumayan lah kita ngejar apa namanya orang beli di properti. Kita sudah bisa bangun dengan 6 bulan sudah bisa akad AJB sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Tapi ya memang kalau yang sudah ready apa namanya unitnya udah ready lebih enak lagi. Dia tinggal jualan, tinggal gitu. Tapi bagi yang misalnya rumah subsidi atau apa atau rumah yang pengembangnya kecil yang sampai harga-harga sekitar 1 M-an bisa ngejar lah. Insya Allah kayak misalnya bisa ngejar. Bagus kok Mbak ini anunya. Ini bisa dimanfaatkan sahabat-sahabat Merkuri karena kebijakannya akan mulai digulirkan November. Jadi sepertinya akhir tahun dan awal tahun banyak pameran ya. Bukan begitu Pak Fani? Orang bonusan. Bonus tahunan. Ya kan? Sepertinya kan gitu kan, banyak akan pameran dan itu bisa dimanfaatkan kebijakan dari pemerintah ini karena berlangsungnya hingga Juni 2024. Kalau menurut Pak Fani,
untuk para teman-teman pengusaha ini ataupun juga yang lainnya yang diuntungkan dengan kebijakan PPN DTP ini, strategi untuk mengambil peluang yang menurut Pak Fani ini oke kok. Seperti apa kalau menurut Pak Fani? Strategi-strategi yang harus dilakukan dari para developer atau pengusaha-pengusaha yang lain, Pak Fani? Kalau para developer ya pasti akan ngebut ya, jualannya pasti ngebut, terus ini tuh dipakai untuk materinya dia jualan yang gitu kan, sehingga meringankan, itu pasti itu. Cuman begini, kalau saya lihat ini tuh sebenarnya kesempatannya dibalik. Jadi orang yang beli rumah itu punya kesempatan untuk beli di developer yang terpercaya, maksudnya seperti itu. Karena saya rasa kemarin itu banyak kejadian juga orang lebih cenderung misalnya beli kafling misalnya gitu betul. Mereka melihat karena kan biaya pajaknya rendah. Cuman ya itu yang perlu kita edukasi, maksudnya kita juga di Apersi juga sama dengan asosiasi yang lain misalnya itu juga mendorong ini. Kafling ini gimana nih? Aturannya seperti apa gitu. Kalau kita pengembang kan enggak boleh jual kafling. Itu udah jelas ya kan. Cuman kan ada kafling, orang jual kafling. Kita enggak menutup ke sana. Cuman banyak hal itu yang karena alasan perpajakan orang berinvestasinya itu kaflingan gitu. Tapi nyicil karena punya tabungannya segini dulu gitu ya. Iya, cuman kadang resikonya besar, Mbak, gitu. Nah, ini makanya itu terus kita di Apersi maupun Re itu ngasih edukasi atau gimana. Jadi intinya karena kaflingan itu kan kadang-kadang itu orang itu lengah dengan harga murah, tapi ternyata sertifikatnya belum di-split gitu kan. Terus kejadiannya akhirnya sudah lunas, belum sertifikatnya belum kepegang tangan nih gitu loh. Nah, itu kan ya merugikan juga bagi yang user gitu loh. Jadi kesempatan kalau misalnya ini masyarakat atau yang mau beli rumah bisa langsung beli rumah di developer karena enak, udah bebas kan 11%-nya dia enggak udah mikir gitu. 11% kan lumayan. Misalnya beli rumah 1M jadi 110 tuh. 110-nya lumayan kan gratis gitu, ya kan? Ya itu kesempatan gitu. Sebenarnya saya lihat ke sana. Jadi lebih banyak kesempatan itu. Dan sekarang mungkin kalau dengan keadaan seperti ini mungkin perbankan mungkin akan berlomba-lomba tuh untuk menggelontorkan kreditnya gitu. Iya. Soalnya kemarin kan juga BI rate-nya naik ya. Ya mungkin banknya juga ketir-ketir, mungkin akan penurunan nih, tapi dengan adanya kebijakan ini mungkin dia agak napas lega juga gitu loh, bisa ketutup kan gitu secara hitungan totalnya. Saya rasa sih gitu sih, Mbak. Ini yang juga tidak hanya dari sisi pengusaha tapi juga untuk customer ini ya, ini juga yang harus diberikan. Ada keuntungan yang bisa dikatakan cukup besar loh ya, dari 11% dari 2 miliar misal ya sahabat, itu bisa untuk tambahan desain interior rumah Anda atau yang lainnya untuk taman, itu yang juga harus dipikirkan. Mungkin tabungannya sudah ada sekian nih, tapi untuk pajaknya lumayan nih untuk tambahan tabungan yang lainnya gitu ya sahabat. Dan kalau bicara tentang developer tadi Pak Fani mengatakan, Pak Fani ini kan juga Direktur PT Surya Sari Persada. Ini kita bicara tentang PT Surya Sari Persada juga ya, sahabat. Ini adalah developer perumahan yang ada di kawasan mana saja nih? Karena kan kita bicara juga developer yang harus bisa kita percaya. Mungkin customer, sahabat-sahabat Mercury pengen tahu gitu ya. Oh ini loh Pak Fani. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi Pak Fani. Ada mukanya soalnya. Ada mukanya. Tahu mukanya. Seperti apa Pak Fani? Ya. PT Surya Sari Persada ini didirikan pada saat COVID, Mbak, 2020. Jadi 2020 waktu COVID didirikan perusahaan PT Surya Sari Persada ini. Proyek pertama kita itu ada di Siwalangkerto, gitu, yang di dekatnya Petra, Universitas Petra. Itu udah sold out pada saat pandemi, alhamdulillah gitu. Ya. Kita ada beberapa unit rumah tinggalnya, rumah kos habis sold out dalam waktu 6 bulan. Tapi rukonya yang lambat karena karena kan nggak ada yang ke kampus ya. Belum, itu masih kesimpan. Rukonya baru laku setelah pandeminya selesai. Terus kemudian kita ada project lagi di
mana di Dharma Husada, di Royal Dharma Husada. Di situ kantor kita ada di situ juga. Kita ada satu klaster di situ. Ada 29 unit rumah tinggal sama 6 unit ruko di situ. Alhamdulillah juga sold out kemarin. Tapi jadi sisa satu rukonya karena orangnya nggak jadi KPR. Jadi kita kembalikan kan gitu. Terus yang ketiga kita punya project juga di yang lagi sudah ada rumah contohnya ada di Sarono Jiwo, Mbak. Jadi anggrek kita pakai brand anggrek Resident Prapen. Jadi kalau dari Sarono Jiwo langsung ke Timur Raja itu ada 40 unit kita siapkan di situ. Kemudian yang terakhir yang satu lagi ada di Tambak Oso. Di Tambak Oso ada anggrek Village. Juanda di situ ada satu klaster, tapi kita milihnya kita pasarkan ke institusi. Kita kerja sama UNER, sama UINSA, sama UPN, sama ITS untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal di sana. Terus yang ketiga masih baru pembebasan ada di Damarsi Sidoarjo. Terus yang masih di perizinan ada di Trawas yang rumah villa di sana gitu. Jadi yang mungkin yang ya sekalian ya ngomong. Yang ini agak dari kami jadi kita memang tidak ada ready stock atas unitnya, cuman kita setelah terima UTJ uang tanda jadi langsung kita bangun gitu tanpa menunggu uang mukanya kumpul gitu intinya seperti itu. Jadi langsung UTJ langsung kita bangun. Nah, ini kalau Pak Fadi ceritakan lahirnya adalah di saat pandemi. Yang lain itu kan pada tiarap ya di saat pandemi itu. Apa yang membuat PT Surya Sari Persada ini bisa menjual sold out di masa pandemi di saat yang lain ini banyak tiarap? Apa sih rahasianya atau resepnya atau triknya gitu ya dari PT Surya Sari Persada supaya mungkin sahabat-sahabat di luar sana bisa mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Fani? Ya, gini Mbak, waktu pandemi itu kan juga orang juga butuh uang cash ya. Ya. Nah, kadangkala pemilik lahan itu tempatnya strategis, cuman nggak ada pembeli tuh karena kan ya keadaan ya. Nah itu yang kita manfaatkan. Sehingga kita dapat harga yang cukup kompetitif, kita jualnya juga kompetitif kan gitu kan untuk ada nilai pasarnya, yaitu yang kita ambil sih Mbak kayak gitu. Tapi yang penting juga ya alhamdulillahnya kita dapat lokasi itu kok strategis ya, saya rasa ya. Ada yang di Siwalangkerto itu dekat kampus Petra, tinggal jalan. Yang di Dharma Husada ini dengan kampus B dan kampus C UNER, ya toh di Dharma Husada. Terus kemudian yang di Sarono Jiwo dekat sama Ubaya. Ya alhamdulillah lokasinya cukup menarik, yaitu kita ngambil ini deh Pak. Kadang harus pasang mata, pasang telinga ya. Kadang orang yang pas butuh ya kita ambil gitu seperti itu. Jadi benar-benar pintar mencari kesempatan ya dari PT Surya Sari Persada ini. Benar-benar itu yang harus dimanfaatkan, berkaitan juga penting itu lokasi berarti ya, atau beruntungnya di situ gitu ya. Iya pas beruntung, dan kita memang kan pasti ya survei dulu toh. Kalau lokasinya oke, kita lihat sekitarnya bagus ya kita ambil. Dan sahabat, perbincangan saya bersama dengan Pak Fani selaku Direktur PT Surya Sari Persada dan juga Ketua Bidang Perizinan serta Perbankan Apersi Korwil Surabaya dan Bendahara Erlangga Business Community. Ini masih akan berlanjut berkaitan dengan kebijakan PPN DTP menggerakkan kembali ekonomi, industri properti dan ratusan industri turunannya. Tetap stay tune di 96 FM Mercury dan Anda bisa bergabung di 562 0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community yang akan hadir hingga pukul 4 nanti, sahabat, bersama dengan Pak Ahmad
Juardi Fani, Direktur PT Surya Sari Persada, Ketua Bidang Perizinan dan Perbankan Apersi, Korwil Surabaya, dan juga Bendahara Erlangga Business Community. Kita membahas terkait dengan kebijakan yang baru saja disampaikan oleh pemerintah ya, sahabat, berkaitan dengan PPN DTP menggerakkan kembali ekonomi industri properti dan ratusan industri turunannya. Tadi sudah kita bahas banyak sekali kalau kita bicara terkait dengan industri properti dan juga ratusan industri di turunannya, termasuk juga yang mungkin itu bisnis UKM ya, ada genteng ataupun juga ada batu bata, itu salah satunya yang bisa jadi akan tergerak ya, akan merangkak naik dengan adanya kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Ini sudah ada yang masuk Pak Fani, ya, ada curhatan juga ya dari sahabat-sahabat Merkuri. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp Messenger-nya Merkuri 081732096. Ada Ibu Nini. Saya beli rumah second tapi belum mengurus sertifikat rumah karena terbentur keuangan. Pastinya pajak yang harus dibayarkan itu, apakah dengan kebijakan baru PPN ini saya bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut? Nah, ini sudah beli rumah second tapi pengurusan sertifikatnya belum dilakukan. Ini kalau diurus sekarang sampai dengan bulan Juni, apakah mendapatkan manfaatnya Pak Fani? Kalau sepengetahuan Pak Fani ya. Oke, ya, selamat sore Bu Nini ya. Sebenarnya saya tadi keterangan kurang lengkap ya. Maksudnya gini, belinya ini Ibu ikatannya pakai apa, gitu kan? Pakai cuman ikatan jual beli dan kuasa, notarial atau AJB di notaris kan gitu. Kalau saya lihat dia belum balik nama, itu berarti masih ikatan jual beli. Ikatan jual beli, dan biasanya sih mudah-mudahan ditambahi dengan kuasa. Karena kalau sudah beli tidak dipegangi oleh dua itu, kita repot karena Ibu harus cari penjualnya gitu loh. Syukur-syukur kalau penjualnya masih ada dan mau teken akte jual belinya. Kadang-kala banyak itu yang si pembelinya sudah tidak tahu kemana atau meninggal, terus ahli warisnya nggak mau teken tuh. Itu satu. Kalau Ibu pegang ikatan jual beli dan kuasa, saya rasa Ibu bisa itu dijual ke dirinya sendiri Ibu. Jadi pakai akte jual beli itu Ibu sebagai kuasanya si A yang jual, dijual ke Ibu sebagai pembelinya. Itu bisa. Dan itu mungkin kalau saya lihat boleh itu pakai yang PPNDP ini Bu, 11% kayaknya. Tapi rasanya gini Bu ya. Biasanya memang kalau PPN ini itu yang mungut itu adalah perusahaan properti Bu. Kalau Ibu jualnya sudah seperti itu sama perorangan, biasanya enggak pakai PPN 11% Bu. Iya, rasanya gitu biasanya ya. Jadi Ibu cukup bayar misalnya seperti itu, cepat dibalik nama aja, diaktekan, dibalik nama kan Ibu bayar PPHTB. Nah, ini pertanyaannya kemudian gini, PPh-nya siapa yang bayar? Yang jual, gitu kan? Yang 2,5%. Nah, kalau orangnya tidak mau bayar, ya Ibu harus korban 2,5% untuk bayar PPh-nya mereka. Karena kalau nggak gitu malah repot Bu. Nanti disimpan lama malah nanti orangnya sudah meninggal, nanti ahli warisnya begini atau begini, itu repot sekali. Tapi saya rasa ini malah Bu, yang PPN 11% biasanya yang pribadian itu nggak bayar kok Bu. Biasanya gitu. Karena biasanya yang wajib untuk narik ini kan ini Bu, perusahaan properti yang sudah PKP yang menyatakan dia wajib pungut itu loh Bu. Gitu ya. Jadi kan misalnya kami PT Surya Sari Persada itu kan sudah declare ke kantor pajak sebagai perusahaan PKP. Jadi saya harus mengut pajak. Gitu kan. Nah, itu yang saya pungut 11% dari user. Tapi kalau jual beli pribadian seperti mungkin semoga gitu ya Bu Nini, semoga seperti itu, saya rasa Ibu cukup bayar PPHTB saja. Semoga PPh-nya enggak ditanggung sama penjualnya. Kalau enggak ya dibayar aja Bu, daripada jadi masalah di kemudian hari. Ya, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nini. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Bu Kartika. Mumpung narsumnya developer, saya pengen tahu bagaimana cara mengidentifikasi developer yang nakal, karena sekarang banyak kasus penipuan saat membeli rumah. Nah, ini juga tadi off air saya tanyakan. Pak Fani mungkin bisa memberikan tips gitu ya, bagaimana cara
memilih developer yang terpercaya gitu ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Kartika. Seperti apa Pak Wani? Kalau saya sebagai perusahaan orang yang beli rumah dari developer ya, saya nggak ngomong bandingin sama developer lain deh, nggak enak jadinya. Sebagai customer ya, tapi juga tahu tapi saya ya. sebagai customer gitu ya. Jadi saya pertama yang saya lihat adalah pasti siapa yang jualan, developer siapa ini gitu kan. Kan banyak tuh, kita juga sering tahu proyek-proyeknya developer yang si A, si B itu sudah cukup banyak gitu kan. Proyeknya banyak. Tanya aja Bu, enggak apa-apa. Kan kita yang sebagai pembeli ya tanya. Ini developernya udah bangun di mana aja nih gitu kan. Gitu. Cari tahu deh Bu gitu kan. Terus habis itu kedua juga gini, kalau sudah yakin dengan lokasinya, bentuk bangunnya udah oke gitu kan, udah oke, tanya lagi aja. Suratnya nih kita nanti kalau transaksi mau di notaris mana nih gitu. Datangnya aja notarisnya gitu loh. Tanya di situ, tanya yang banyak Bu, tanya aja suratnya bagaimana, bentuk surat alas haknya itu apa, masih sudah HSAM-nya bagaimana, masih induk atau sudah pecah kan gitu kan. Terus izin-izinnya misalnya kalau sekarang PBG ya bukan IMP. PBG-nya itu apa sudah terbit gitu ya Bu. Tanya aja Bu semua gitu loh. Tapi yang penting kalau saya lihat ini Bu, satu hal alas hak ya Bu ya. Jadi Ibu harus tanya benar-benar tentang alas hak gitu, karena itu yang pokok, yang utama. Jangan sampai developer yang misalnya ini nggak menjelaskan bahwa sertifikat induknya ada di notaris A misalnya, seperti itu kan. Gitu. Ditunjukkan kalau notaris developer yang baik pasti nunjukkan ini nanti transaksinya notaris A Bu misalnya, karena sertifikatnya kita prosesnya di sana gitu kan. Gitu. Jadi itu ya mungkin nanti pertanyaan lagi gini, notaris benar semua? Iya enggak juga, tapi kan itu makin mengecilkan potensi ya Bu ya. Namanya kita namanya usaha ya gitu potensi. Pokoknya intinya banyak tanya. Kalau toh nggak yakin ya tanya aja, pernah bangun di mana, lokasinya mana aja. Yang gitu sudah kan. terbangun itu di mana aja gitu ya, lokasi-lokasinya gitu ya. Itu yang utama gitu ya. Kalau tahu lokasinya akan lebih baik. Nah, kadang ini kan apalagi dengan kondisi kebijakan yang akan digulirkan oleh pemerintah ini pastinya akan banyak tadi yang saya bilang ya, pameran-pameran perumahan gitu ya yang banyak dimanfaatkan untuk masyarakat. Karena kan masyarakat pengennya adalah mudah, murah mendapatkan hunian dengan datang ke pameran saja daripada harus datang ke lokasi-lokasi. Untuk yang pameran ini ada tipsnya nggak sih Pak Fani supaya tidak dalam arek Jawa ojo gak sampai ke bojok ngene iki lho. Supaya ketemu yang bener gitu ya. Seperti apa Pak Fani? Kalau saya sarankan ya pameran itu hanya kita collect data ya. Maksudnya kita cari gitu. Saya itu pernah dipesenin sama masih hidup apa enggak tahu ya, itu ada hakim agung itu ngobrol sama saya, ibu-ibu udah sepuh pensiunan hakim agung ngomong gini, Van, kalau transaksi jual beli itu ada barangnya ya kan, ada yang jual, ada nominalnya, ada alasannya, terus yang beli sopo piro regane kan gitu Pak. Kalau kita itu salah satu itu ya jangan nyesel gitu maksud saya kan gitu kan. Kita beli barang nih kan, kalau rumah kan enggak mungkin 1 juta 2 juta ya tahu Pak. Ibu UTJ aja mungkin minim 5 juta itu kan untuk uang tani JJ. Makanya harus tahu benar si pengembangnya ini yang jual siapa gitu, si A, si B, si C gitu kan, track recordnya bagaimana. Kemudian lokasi ini di mana, wong beli barang mosok nggak dilihat kan gitu kan, ya kan. Lokasinya itu di mana, benar-benar titiknya yang mana gitu kan. Kalau zaman dulu itu Mbak banyak kaflingan itu nunjuk itu mana kaflinganku Pak, itu sana gitu, sana gitu. Sananya mana? Gitu. Makanya kan harus barang itu harus jelas gitu. Terus nanti alasannya juga nanti ngelanjut ya itu tadi. Pokoknya insya Allah kalau itu tadi yang saya pernah dipesan itu terpenuhi ya, maksudnya terverifikasi. Insya Allah
aman, insya Allah aman. Gitu. Itu yang harus dipahami ya sahabat, karena manfaatnya cukup besar dari kebijakan PPN DTP ini. 11% itu kan cukup lumayan gitu ya dari harga gitu kan. Jadi kan lumayan itu loh yang bisa dimanfaatkan oleh para customer ini. Dan memanfaatkannya juga jangan asal-asalan gitu ya. Wah mumpung ini mumpung. Nah karena mumpung itu kalau di pameran itu nggak harus langsung transaksi kok gitu ya Pak ya. Nggak harus. Mengkolek informasi aja dulu sementara gitu loh. Closingnya nanti aja dilihat dulu. Tapi kalau misalnya yakin memang ini developer yang terpercaya, ya misalnya kita sebut ya kelasnya Ciputra atau apa itu. Masuk mau bawa anu kan tidak mungkin gitu. Namanya besarnya dia lebih banyak lah, lebih besar lah nilainya daripada uang tanda jadi yang kita berikan kan gitu. Ya itu beberapa tips yang diberikan oleh Pak Fani ya berkaitan dengan pemilihan developer yang baik, kemudian apa yang harus dilakukan saat pameran perumahan itu yang harus dicatat dan diperhatikan untuk bisa memanfaatkan kebijakan yang akan dilakukan hingga bulan Juni tahun depan sahabat. Masih banyak waktu tentunya untuk Anda tapi ilmunya harus tahu dulu gitu ya. Dari Mas Andi, menurut Pak Narsum, menurut Pak Fani sebaiknya kalau ingin beli rumah apa sarannya? Beli rumah second kah atau baru kah, dan dari segi biaya lebih hemat yang mana Pak Fani? Kalau itu tergantung. Kalau hemat biaya, saya rasa kalau rumah second kan kita nggak beli di developer ya. Biasanya kita memang yang 11% PPN itu nggak masuk, gitu, nggak masuk. Itu satu gitu. Cuman kalau ya balik lagi dah, pengennya yang mana? Yang rumah yang second yang lingkungannya sudah terbentuk atau rumah baru yang kita mulai lingkungan yang baru gitu aja sih. Bedanya sih di situ. Kalau masalah biaya-biaya lainnya mungkin kalau rumah baru menang di appraisal. Kalau misalnya perbankannya sudah kerjasama dengan developernya pasti appraisalnya lebih tinggi tuh. KPR-nya yang dikucurin lebih tinggi, nilai uang mukanya lebih kecil, kan gitu kan. Kalau rumah second kebalik kan, appraisalnya pasti sudah jatuh sehingga jenengan nyiapkan uang muka lebih banyak. Tinggi. Cuman kalau punya uang cash ya bebas. Ya. Itu ya sahabat bebas, tergantung kantong sebenarnya kalau mau milih rumah, disesuaikan dengan kantong dan keinginan dari desain rumah yang Anda inginkan sahabat ya. Dan kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, berkaitan dengan perbincangan kita hari ini di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Jangan stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury sahabat, secara off air tadi ada hal yang baru saya ketahui karena saya ngobrolnya dengan developer gitu ya, bahwa di ulang tahunnya Kota Surabaya sebenarnya ada manfaat yang bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat Mercury yang akan beli rumah gitu ya Pak ya. Saya baru tahu loh. Apakah itu apa sih Pak Fani kalau sahabat-sahabat Mercury boleh tahu? Kemarin itu kalau nggak salah waktu ulang tahun Surabaya itu ada diskon BPHTB gitu loh. Ya itu kan lumayan bisa dimanfaatin dari tarif 5%-nya BPHTB. Itu pajak yang dipungut untuk pembeli gitu ya? Iya, jadi pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Saya juga lupa singkatannya apa. Itu 5%. Kalau yang jual kan kena 2,5% BPH ya. Itu 2,5%. Kalau yang pembeli kena BPHTB 5%. Kalau belum berubah menurut Perwali 11 2010 kalau nggak salah, pengurangnya pajak BPHTB itu 75% kalau untuk 75 juta untuk Surabaya dari harga transaksi. Jadi misalnya transaksi 500 juta yang dipungut 425 kali 5% gitu. Jadi kan itu lumayan ya kalau ada diskonan gitu kan ya. Iya, lumayan. Makanya kita developer itu bersyukur Mbak dengan adanya pajak PPN 11% ini ditanggung pemerintah, karena kita jualan rumah itu juga pajaknya banyak gitu loh. Jadi user ini yang beli ke kita juga, waduh pajakku banyak Pak, ini bayar gini, mau akte bayar ini, kan semua pajak itu dibayar sebelum akte jual beli ya. Jadi waktu udah daftar pajak dulu gitu kan, untuk kita validasi pajak gitu kan, kadang hitungannya pun misalnya dari kita kan, kalau ya itu paling ngomong developer gini ya, kita itu nilai transaksi itu kan kadang
apa namanya, kalau kita jual rumah second, ya kalau developer ke bank nggak bisa sih karena ada aturan KPR-nya kan ketahuan. Ya. Kalau biasanya kalau misalnya saya nih ya, ini ya ngajari nggak baik tapi nggak apa-apa. Kita jual rumah second, ya kan, terus nilai transaksinya misalnya 1,5 miliar gitu, kan banyak tuh kalau misalnya PPN-nya juga 2,5%, terus habis itu nanti BPATP 5%, kadang-kala itu mereka wis nilai transaksinya dikecilin gitu, ya kan. Tapi itu ya kudu janjian berdua ya. Ada kesepakatan gitu ya Pak ya. Cuman kalau developer nggak bisa melakukan hal itu gitu ya. Kita kebanyakan kan pembelinya itu KPR ya, lewat KPR. Nah nanti banknya lupa kok dikecilin lah, KPR-nya kecil gitu, nggak bisa juga. Ya, gitu. Karena itulah perbedaan dan seninya, seninya dari jual beli properti sahabat ya. Tapi yang kita bahas adalah berkaitan dengan kebijakan PPN DTP. Ini ada pertanyaan dari Bu Sulis yang baru masuk. Di media sosial saya tuh sering melihat para developer berpromosi kalau rumah di kompleks perumahan A tidak ada uang muka, tanda jadi hanya 5 juta, cicilan hanya 3 jutaan. Sebagai orang awam tentunya saya tertarik karena sepertinya harganya sangat terjangkau. Dan Pak Fani sebagai seorang developer, saya ingin tanya, itu promosinya beneran atau abal-abal ya Pak? Seperti apa Pak Fani? Waduh, sorry Bu Sulis, saya mau nilai promosinya orang, nggak enak. Nggak, maksudnya kalau dengan seperti ini, apakah bisa dipercaya atau harus berhati-hatikah atau seperti apa? Enggak, mestinya kalau ya namanya orang jualannya kayak kami developer pasti di brosur atau apa itu kan memilih kata-kata yang menarik gitu kan. Kalau saya sih bilang gitu ya mungkin apa namanya tanpa uang muka misalnya ngomongnya gitu ya. Iya dimasukkan ke harganya jualan rumahnya, itu kan gimmick-gimmick kita, teknik marketing aja ya, strategi marketing aja. Terus misalnya cicilan 3 jutaan. Iya Bu, 3 jutaan, tapi DP-nya tahun. Enggak, DP-nya harus 50%, kan ya sama aja gitu. Ya, maksudnya itu kan cuman gimmick orang biar tanya ya, kalau saya rasa ya. Cuman tinggal nanti Bu Sulis tanya aja ke sana. Ini 3 jutaan ini uang muka berapa kan gitu toh. Terus habis itu jangkanya berapa lama kan gitu kan gitu. Intinya seperti itu. Ini hanya salah satu strategi marketing sebenarnya ya. Iya kan orang biar tertarik telepon ke developernya. Cuman kan harus dijelaskan, nanti pasti dijelaskan kok Bu, pasti dijelaskan. Kalau developer yang benar gimmick kata-kata seperti itu kan ya wajar lah orang gitu. Misalnya apa namanya, kadang kalau developer untuk awal misalnya jualan, kalau kami ya misalnya jualan di proyek yang masih baru, saya bebaskan nih biaya apa, misalnya biaya apa namanya, notaris atau apa gitu ya kan kita nanti kerjasama nih sama notaris. Kan saya sudah tiktokan sama notaris, Bu sampean kalau tak kasih kerjaan pemecahan nih, tolong ini ya didiskon gitu kan. Gitu kan itu nanti munculnya biaya notarisnya free atau biaya banknya, saya ngomong ke banknya misalnya ini bisa nggak diturunin biaya banknya misalnya kan gitu kan, mulai dari appraisal atau apa gitu kan ya, itu misalnya kan gitu. Kita developer kan nyari cara supaya usernya kita itu waktu AJB itu nggak berat gitu loh, karena biasanya itu mereka terkaget-kaget dengan biaya gitu. Ya yang sementara itu di awal itu misalnya di waktu cicil uang muka nggak mikir gitu loh, oh cuman segini, kirain nanti tinggal akad teken gitu aja kan. Padahal di SPR itu biasanya kita jelaskan kok, kadang kan tapi lupa ya, kadang orang itu lupa saking gitu. Wah pokoknya sudah beli rumah gitu aja. Jadi padahal itu yang kami itu berusaha untuk ke staf kami untuk berusaha untuk menjelaskan bahwa nanti itu masih ada biaya loh Bu, gitu. Kalau top free nanti kita catat di SPR itu apa namanya, jangan salah paham ya. Karena cukup lumayan, nanti itu bisa kaget itu apa,
pajakku segini ya, biaya notaris segini ya gitu loh, itu seperti itu. Yang harus dipahami bahwa dari jual beli rumah ini sahabat ada beberapa pajak yang harus dibayarkan, baik itu pembeli dan juga penjual atau apapun itu. Jangan sampai harganya sekian, ya bukan hanya sekian itu ya, Betul, tapi ada yang lain-lain juga. Betul. Itu yang harus dipahami dan masyarakat sebenarnya harusnya sudah teredukasi berkaitan dengan hal tersebut ya Pak Fani. Harusnya seperti itu Mbak, itu sepertinya seperti itu. Karena kan kadang harga 500 jutaan, wah 500 jutaan cukup nih, hanya 500 jutaan kemudian dibagi KPR-nya saya, padahal ada beberapa biaya tambahan yang harus disiapkan gitu ya. Betul. Paling tidak dari harga tersebut ada 20% sahabat, itu yang harus disiapkan oleh pembeli gitu ya, paling tidak itu ya sahabat. Dan itu yang harus dipahami. Kemudian kalau bicara terkait dengan kebijakan PPN DTP, ini mekanismenya yang terjadi itu akan seperti apa Pak Fani sejauh ini ya, karena kita baru tahu baru Senin kemarin digulirkan gitu ya, karena baru akan dilakukan di bulan November. Mekanismenya kalau dari yang itu kayaknya sih biasanya gini Mbak, nanti ada peraturan turunannya gitu turunannya yang untuk pelaksanaan PPN DTP ini. Misalnya di formnya nanti, kan nanti ada form pengisian ini pajak kan, ada formulir pajaknya PPN, itu nanti ditulis apa, misalnya berdasarkan keputusan ini maka dinolkan, biasanya seperti itu. Nanti itu yang dibawa sama notarisnya untuk kelengkapan akte jual beli kan gitu kan. Itu biasanya ada peraturan anunya kok, pelaksanaannya. Gitu. Nah itu akan kita tunggu ya, karena digulirkannya November. Ya. Kurang beberapa hari lagi sih ya, tapi siap-siap sekarang. Nah siap-siap mulai dari sekarang gitu ya. Konsumen juga siap-siap sudah mulai harus, saya ngincer yang sana nih. sudah bisa gitu ya. Lumayan. Karena lumayan sahabat PPN yang ditanggung oleh APBN yang digulirkan terkait dengan kebijakan ini ya, PPN DTP ini. Dan kalau teman-teman APRC atau developer optimis kebijakan ini bisa berjalan dengan baik atau sebenarnya masih ada PR nih? Nah, seperti apa nih Pak Fani? Katanya gini ya, saya itu pesan itu kan jangan sambatan terus gitu. Gitu. Jadi saya rasa dengan 11% ini stimulus yang cukup bagus gitu kan. Jadi harus dimanfaatkan. Kalau APRC di asosiasi kami ya harus memanfaatkan kesempatan ini gitu kan. Kemarin banyak banyak peraturan yang berubah ya kan, tentang perizinan yang kita pusing waktu itu sebagai developer pusing gitu di daerah-daerah kan. Kita kalau itu Korbit Surabaya ikut DPD Jatim, di Jawa Timur aja banyak hal yang perizinannya yang membikin sesak napas gitu ya. Banyak ribet. Makanya kalau kita ini dikasih yang 11% ini banget, alhamdulillah banget gitu loh. Harus dimanfaatkan benar gitu loh. Kita caranya untuk ngejar apa yang kita kemarin rada-rada stuck ya gitu, kayaknya gitu itu harus dimanfaatkan benar. Kalau dengan perizinan stuck tapi dengan kebijakan ini sedikit bernafas lega gitu ya, paling bisa napas sedikit gitu ya. Gitu ya Bapak nih. Terakhir closing statement berkaitan dengan tema kita ya, kebijakan PPN DTP ini bisa menggerakkan kembali ekonomi, industri properti dan ratusan industri turunannya ini yang tadi banyak sekali ya, industri mulai dari bahannya, kemudian industri arsiteknya, interiornya, taman, semuanya itu kan banyak sekali di dalamnya. Closing statementnya berkaitan dengan hal tersebut seperti apa Pak Fani? Closing statement ya, ya semoga ini penerapan PPN DTP ini kita manfaatkan benar. Di sisi pengusaha juga lebih cepat berkembangnya sehingga bisa mengkerek perekonomian. Dari sisi pembeli jangan sia-siakan kesempatan untuk beli rumah ke developer, tapi ya dilihat lagi developer yang terpercaya yang mana. Itu aja sih dari saya. Ya. Manfaatkan sebaik mungkin ya, baik itu dari pengusaha ataupun juga para konsumen di kebijakan PPN DTP ini, karena dari sinilah ya, dari kebijakan inilah itu bisa menggerakkan kembali ekonomi, industri properti dan ratusan industri turunannya bisa bergulir di situ, semuanya mengalir di situ sahabat ya.
Terima kasih Pak Ahmad Juwadi Fani, Direktur PT Suryasari Persada, Ketua Bidang Perizinan dan Perbankan Apersi Korwil Surabaya, dan juga Bendahara Erlangga Business Community. Ya, terima kasih sudah banyak memberikan kita informasi-informasi terkait dengan perumahan atau memilih harus yang seperti apa. Dan untuk Anda yang tertinggal, sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan kita di YouTube channelnya Mercury. Di subscribe terlebih dahulu di Radio Mercury 96. Kita ketemu lagi di perbincangan Business Talk bersama Erlangga Business Community yang hadir setiap hari Kamis 2 minggu sekali dari pukul 3 hingga 4 sore. Saya Andra Lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi next.